Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, ya, ada sebuah pernyataan yang menggelitik. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sebagian besar ya, seperti saya berpikirnya, bahwa ketika kita menjadi seorang ahli waris, siapa yang berani garansi, siapa yang berani menjamin bahwa saya jadi ahli waris, tapi saya akan mendapatkan harta waris dan bisa saya manfaatkan. Ada jaminan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, oleh karena itu saya sudah datangkan ya pembicara handal, pembicara yang luar biasa ya, sudah berada di hadapan kita semua. Yang pertama Chief Henry Januar. Selamat sore Chief. Selamat sore Mas Selamat Firda, sore. selamat sore teman-teman semua. Oke. Kemudian saya juga sudah mengundang Ibu Evi Mayasari. Sore Bu Evi. Sore semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Chief Henry nanti akan memaparkan sesuatu yang saya yakinkan belum pernah Bapak Ibu dengar ya, karena ini kita bahas tema ya Bapak Ibu ya. Temanya adalah asset that follows me. Aset apa yang kira-kira bisa mengikuti saya? Loh, emang ada aset yang nggak bisa mengikuti? Banyak. Bahkan ada yang menjadi sengketa, bahkan ada yang menjadi gontok-gontokan atau mungkin kita ntar akan memaparkan hal-hal yang menarik yang akan diceritakan oleh Chief Henry Januar ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu saya yakin sudah tidak sabar mau segera memasuki materinya. Namun sebelum itu saya akan ceritain ya, Chief Henry Januar ini siapa sih? Profilnya dia tuh sebenarnya seperti apa sih? Ya, jadi kita bisa melihat bersama untuk Chief Henry Januar profilnya melalui website pribadi dari Chief Henry Januar. Masuk ke Google atau masuk ke website gitu ya, chiefhenryjanuar.com ya. Jadi kita bisa melihat profil dari beliau seperti apa, ya. Kemudian rupanya beliau itu adalah seorang pembicara, praktisi, sekaligus master di bidang waris dan estate planning. Karena dia bilang nih agent sama saya, estate itu jangan-jangan ini ngomongin perumahan, bukan perumahan ya, bukan perumahan. Tapi ini spesial membahas mengenai warisan atau harta yang akan dibagikan kepada cucu atau anak kita, ya, keturunan kita. Baik, ternyata kalau saya lihat lagi profil dari Chief Henry Januar, beliau juga adalah seorang penulis, ya. Jadi buku yang tahun lalu beliau tulis, ya, judulnya adalah Asset That Follows Me. Betul ya Chief ya? Betul. Saya dengar udah ribuan ya, sudah ribuan buku diterbitkan lalu dibeli gitu ya oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya itu kalau seandainya kita ngelihat 6.000 yang sudah tercetak, yang sudah dibaca, berarti wah lebih lagi orang yang sudah membaca dan memanfaatkan ya Chief ya. Iya. Ribuan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa akses di sosial media atau mungkin di Shopee atau Instagram, bukan Instagram, di Tokopedia bisa diakses. Iya, mungkin bisa diakses lewat Tokopedia, tapi stok sangat terbatas kayak. Waduh. Karena mau masuk edisi kedua. Udah mau masuk edisi kedua, luar biasa ya. Baik. Saya yakin sudah tidak sabar lagi ya. Saya langsung saja berikan kesempatan ini kepada Chief Henry Januar. Ya, Chief Henry Januar akan membahas mengenai apa ya, dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Paninda EC Life. Silakan Chief Henry Januar, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih Mas Tirta. Sekali lagi selamat sore Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mau ajak teman-teman untuk diskusi, di mana hari ini saya nggak mau mengajarkan apapun kecuali sharing saja ya teman-teman sekalian, supaya kita mempunyai ilmu yang sangat baik. Nah, hari ini, sore ini kita mau belajar mengenai sebuah judul, yaitu Asset That Follows Me. Apa sih Asset That Follows Me? Asset That Follows Me itu begini teman-teman. Jika ada orang dalam keilmuan saya yaitu hukum waris, khususnya pelestarian harta, ternyata kita kalau nggak paham harta itu tidak bisa ngikutin apa kemauan kita kalau nggak kita atur. Nah, kenapa dan mengapanya hari ini selama kesempatan saya berdiskusi saya akan coba banyak ceritakan sesuatu. Nah, saya akan coba perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Henry Januar. Mungkin slide-nya bisa lanjut. Ya, saya ada seorang memang yang membidangi ilmu pelestarian harta di Indonesia. Saya baru dari tahun 95 belajar keuangan, teman-teman. Di mana pada saat ini kalau kita ngomongin mengenai harta, khususnya harta waris,
banyak orang yang suka bertanya, Chief, apa sih sebenarnya yang harus saya ketahui? Nah, daripada banyak yang belajar, mendingan saya yang belajar untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bisa di next kemudian. Jadi saya mempelajari hukum harta di Indonesia, namanya hukum waris. Hukum harta waris adalah hukum yang secara hukum di Indonesia merupakan hukum yang harusnya berdasarkan landasan hukum. Nah, tapi di Indonesia tadi seperti diketahui bahwa jumlah umat muslimnya banyak. Makanya saya juga belum pelajari hukum waris Islam atau faraid. Dan tidak berhenti sampai di sana. Saya juga membekali diri saya dengan ilmu perencanaan keuangan dan tentunya bukan orang Indonesia. Kalau mereka nggak belajar hukum-hukum yang asetnya ada di luar negeri, maka saya juga bekali keilmuan saya dengan hukum internasional sebagai seorang praktisi keuangan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengakses informasi mengenai sebenarnya asuransi itu bagus apa enggak, waris itu harusnya bagaimana, produk keuangan saya, mungkin di next slide berikut teman-teman bisa ikuti saya di sosial media, di Instagram, ya. Di sana ada Henry_Januar, dan kalau Bapak Ibu teman-teman izinkan saya bersahabat kembali dengan Bapak Ibu, masukin ke DM saya akan follow balik Bapak Ibu sekalian. Di sana kita akan banyak belajar waris-waris yang sederhana ya, tapi nggak kompleks ya Bapak Ibu, karena literasinya memang sangat rumit untuk diikuti. Ya. Nah, buku yang tadi Mas Tirta ceritakan itu adalah buku Asset That Follows Me yang memang sudah banyak ya sebenarnya dimiliki oleh banyak praktisi. Tapi ini buku praktisi sebenarnya, bukan buku nasabah, karena isinya tuh harus dijelaskan oleh praktisi yang sudah belajar. Nah, kalau memang ada yang berminat, saya di DM saja, nanti saya bisa sisihkan beberapa eksemplar lah ceritanya ya, untuk bagi yang hadir hari ini. Kita akan masuk ke materi, tapi gini, di materi itu kita akan coba melihat kenapa Asset That Follows Me. Nah, Asset That Follows Me ini di next slide ini adalah gini, kita mau cerita bahwa bisa nggak sih harta waris itu ngikutin apa kata saya? Nah, biasanya orang kalau mau ngikutin apa kata kita harus melakukan rencana. Next, di dalam merencana harta, kehendak itu merupakan kemauan kita. Dan kehendak itulah yang hari ini teman-teman kalau di dalam keilmuan waris harus diutamakan. Kita harus ngomongin kehendak dulu. Apa sih maunya kita atas harta kita? Kenapa? Karena pertanyaan sederhana. Di next slide, pertanyaannya punya makna apa harta itu buat kita semua. Nah, saya mau polling kecil-kecilan nih buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Di next slide ini saya mau cerita ke teman-teman, yuk kita polling sederhana. Saya punya pertanyaan, teman-teman boleh jawab. Ini teman-teman bisa jawab pastinya ya di kolom komentar atau kolom chatnya ya. Jadi teman-teman jawab saja, saya nggak akan tahu gimana, tapi saya bisa tahu keinginan teman-teman dalam menjawabnya. Slide berikutnya saya mau tanya begini, kalau misalnya teman-teman hari ini punya harta, dan teman-teman mesti memilih harta yang paling menguntungkan untuk kita investasi pada sore hari ini. Katakanlah kita punya uang 10 miliar, di antara dua aset aja pilihannya. Kalau enggak rumah ya uang tunai dalam tabungan atau deposito. Kira-kira menurut teman-teman yang hadir sore hari ini, mana yang teman-teman akan pilih menjadi aset buat kita pada sore hari ini? Nah, silahkan jawab di kolom komentarnya. Nah, saya yakin biasanya orang akan lebih banyak memilih rumah. Kenapa orang lebih banyak memilih rumah? Karena orang bilang rumah harganya lebih pasti, lebih aman, naik. Tapi orang yang memilih deposito atau tabungan bilang apa? Karena mereka itu liquid, mudah diakses, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan ini teman-teman sudah jawab tentunya ya. Dan jangan lupa nih dengan jawaban teman-teman sekalian. Nah, di next slide, saya mau kasih tahu begini teman-teman. Sekarang pertanyaan saya ganti, ya. Ini adalah hal yang menguntungkan untuk pemiliknya. Namun next selanjutnya, saya mau cerita begini pertanyaannya. Kalau misalnya sekarang orang yang akan menerima waris disuruh memilih. Memilih apa? Memilih pertanyaan yang sama. Kalau kalian terima waris, maunya terima yang mana? Terima rumah atau terima uang tunai dalam bentuk tabungan atau deposito? Silakan teman-teman komentar lagi. Nah, saya yakin yang tadinya banyak memilih rumah akan mulai berpikir, oh iya ya, rumah ternyata nggak liquid ya. Likuidan uang tunai atau deposito, kan gitu teman-teman. Jadi biasanya para pewaris itu berinvestasi sesuai dengan preferensi dia. Tentunya dia berpikir bahwa ini saya punya keuntungan yang harus saya dapatkan. Tapi kalau ahli waris beda. Ahli waris dia bilang preferensi saya harus bisa pindah sesegera mungkin. Nah, pertanyaannya,
Apakah berpindahnya harta dari pewaris ke ahli waris merupakan hal yang dapat diatur oleh ahli waris? Jawabannya tidak. Nah, ini yang harus kita pelajari di Indonesia. Kenapa? Karena semua itu sudah ada aturan mainnya. Next, di dalam likuiditas, manfaat harta itu menjadi penting, teman-teman. Tapi di Indonesia, manfaat ini tidak didiskusikan. Kenapa? Dalam pewarisan Indonesia yang didiskusikan dalam ketentuan itu adalah nilai harta. Nah, next kita akan belajar bagaimana nilai harta itu terbentuk. Nah, sore hari ini teman-teman, sebelum kita belajar bagaimana memindahkan waris, kita harus tahu dulu konsep harta itu seperti apa. Yang harus diperhatikan bagi si pemilik harta atau si penerimanya. Nah, nama konsepnya itu 3 man. Apa itu konsep 3 man? Nah, 3 man ini kita next kembali. Nah, man yang pertama itu adalah next manfaat harta yang harus disesuaikan dengan si pemilik harta. Jadi kita kerja, kita mencari harta yang manfaatnya harus bisa berfungsi untuk saya. Jadi kalau saya sebagai perencana keuangan ditanya, Chief, harta apa sih yang bagus buat saya? Terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih harta apapun yang penting punya manfaat buat Bapak Ibu sekalian hari ini. Nah, tapi jangan lupa ada A yang kedua, manfaat tuman yang kita ambil. A-nya itu apa? Aman bagi masa depan. Pastikan apapun yang kita kumpulkan buat Bapak Ibu sekalian, itu bisa berfungsi saat masa depan kita nanti sampai. Kenapa? Karena ya kita tahu lah ya, hari tua, hari yang sudah tidak produktif, kita harus punya uang. Kita harus punya aset yang bisa kita manfaatkan. Nah, disitulah kita harus bisa belajar hal-hal yang penting buat masa depan. Dan sekarang ditambahkan yang terakhir, yaitu nilai atau N. Nilai itu apa? Nilai itu adalah harta kita akan pindah ke pemilik barunya. Nah, nilai yang baik bagi penerima nggak dipikirkan, teman-teman. Karena kalau sampai tidak difikirkan, maka harta yang kita kumpulkan nanti tidak akan ada gunanya buat si penerima. Contoh, saya ini adalah anak dari orang tua yang hobinya ngumpulin properti. Sementara saya orang belajar perencana keuangan, begitu propertinya sudah tidak produktif, saya bilang, jual aja. Tahu nggak ibu saya ngomong apa, teman-teman? Ibu saya bilang, kamu anak baru kemarin aja, walaupun sudah senior seperti ini masih dibilang, kamu anak baru kemarin melarang orang tua punya properti. Karena buat saya nggak punya nilai. Yang buat saya punya nilai adalah aset yang bisa produktif bekerja. Nah, itu teman-teman man pertama yang harus diperhatikan bagi para pemilik harta. Next kita belajar lagi. Nah, berikutnya kita harus belajar man yang berikutnya, teman-teman. Man yang berikutnya adalah hal-hal yang harus dihindari saat aset kita menjadi aset waris. Yang pertama, mantap makan tabungan. Kalau ada orang punya harta, jangan sampai hartanya nanti dimakan tabungannya. Karena likuiditas kita pasti pilihan pertama kan adalah uang tunai ya, deposito. Tabungan jangan dimakan. Dan lucunya di Indonesia pewarisan begitu nilainya kurang, yang dimakan gara-gara ada resiko hari tua, tabungannya habis duluan. Nah, tabungan kurang, mulai muncul yang namanya pepatah, dia bilang apa? Banyak anak, banyak rezeki. Jadi si orang tua ini mengandalkan anaknya, tabungan anaknya juga ikut nanti gara-gara ada resiko. Hindari makan tabungan. Yang kedua, hindari mindset. Makan aset. Jangan. Kenapa? Tabungan habis, aset dijual. Tadinya saya berencana bahwa rumah saya ini buat anak-anak saya, nanti kalau ada apa-apa kan gitu ya. Ternyata resiko muncul. Begitu resiko muncul, duit tabungan sudah tidak ada, aset mulai dijual. Nah, buat apa kita punya rumah kalau asetnya pun harus dijual? Anak kita mau dapat apa? Kan gitu ya. Nah, itu yang harus dihindari. Tapi kalau terpaksa dijual boleh nggak? Ya silahkan. Yang penting hindari yang ketiga, maut, makan utang. Nggak boleh. Jangan sampai kita dalam pewarisan pun meninggalkan hutang. Karena kalau pakai bahasa hukum tuh hutang bukan diwariskan, tapi hutang itu mengurangi nilai harta waris. Nah, teman-teman, 3 man ini tolong dihindari. Man yang pertama dijalankan, man yang kedua ini dihindari. Next slide. Kita belajar lagi. Jadi kalau gitu, 3 hal apa yang harus diperhatikan dong Chief Henry dalam rangka pemilik sama penerima harta? Next, kita belajar teman-teman. Jadi yang pertama, kita harus belajar dulu man juga. Pemilik harta harus diskusi man. Apa itu? 1, manfaat. 2, administrasi. 3, nilai. Jangan dibalik.
konflik harta waris akan terjadi bila dia terbalik, teman-teman. Begitu waris mulai muncul didiskusikannya nilai duluan, wah itu salah. Jadi kita belajar mulai dari M dulu, manfaat, 2 pahami administrasinya, 3 baru kita lihat nilainya. Kenapa? Karena kalau kita bilang asset that follows me, maka administrasi dan nilai harta sudah diatur oleh negara. Hanya manfaat yang tidak diatur oleh negara, yang harusnya kita yang menentukan harta itu buat apa. Nah, 3 manfaat administrasi dan nilai ini yang didiskusikan dengan si penerima. Nah, yang hari ini saya mau fokus diskusikan biar mudah adalah administrasi. Next slide. Nah, di administrasi ini pertama kita mau belajar manfaat harta. Teman-teman, kalau kita disuruh memilih ya, hari ini antara manfaat harta di administrasi, contoh di uang tunai, contoh di rumah, atau contoh di kendaraan. Next slide. Sekarang teman-teman bisa lihat presentasinya di layar teman-teman. Ada pilihan, rumah, tabungan, deposito. Kira-kira waktu teman-teman miliki aset ini, teman-teman pasti punya bayangan apa yang saya lakukan dengan aset ini. Nah, sebelum kita lakukan perencanaan waris, pesan saya cuma satu. Jangan tabu mendiskusikan hal-hal yang ada di next slide berikut. Apa itu? 1, diskusikanlah manfaat harta di atas manfaat yang dipilih oleh teman-teman. Contoh, rumah. Rumah, kita diskusikan manfaatnya. Mau apa sih dengan rumah itu? Chief, mau ditempati lebih lama. Jadi bilang begini, saya punya rumah karena mungkin hari ini saya mau pakai bersama istri saya. Tapi nanti kalau saya nggak ada, jangan tabu diskusikan. Bilang sama penerima warisnya, jangan dijual dulu ya, biar ibu kamu yang tempati lebih lama. Kenapa saya pilih rumah? Karena saya mau nanti suatu hari kelak, rumah ini bisa mempunyai nilai lebih besar buat anak-anak saya kalau ibu sudah tidak ada. Kan gitu ya teman-teman. Karena dia merupakan harta waris yang pasti. Atau deposito. Cerita sama anak-anaknya, bisa digunakan untuk kebutuhan masa depan yang jauh lebih liquid, dan kalau itu aman, ya tentulah deposito tempat yang paling baik gitu ya. Dan menurut si penerima waris pasti dia bilang, wah ini tempat yang sangat liquid. Nah, hal ini diskusikan dengan para penerima, jangan tabu. Sebab kalau dia tabu, konflik akan muncul. Nah, di slide selanjutnya kita mau tahu memang ada apa sih? Kalau kita nggak diskusikan, tanyakan. Anakku sayang, papa ini, mama ini punya rumah. Tapi kalau kamu punya keinginan yang berbeda, apa sih keinginan kamu? Karena gini, ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya teman-teman sekalian. Next deh. Ilustrasinya adalah begini di next slide. Jika seorang tua memiliki properti, next. Jika ayah sama ibu memilih properti dalam rangka untuk memberikan harta kepada putra-putrinya. Nah, di saat ada manfaat yang direncanakan oleh para orang tua, apa yang harusnya dipikirkan di kepala mereka? Bagaimana menempati rumah ini selama-lamanya? Nah, bagi para pemilik harta properti, biasanya suaminya bilang begini, anak-anakku sayang, tolong nanti kalau papa kenapa-napa, izinkan mamah kamu tinggal di sana. Kita belajar bagaimana dalam pewarisan. Next slide. Kalau misalnya orang tua memiliki waris properti, maka apa yang terjadi dengan rumah ini? Next, rumah ini akan masuk ke dalam harta waris. Nah, secara nilai harta, maka rumah ini pemiliknya bukan istri, teman-teman. Di dalam hukum waris, setengahnya ini milik istri betul. Tapi setengahnya lagi adalah milik harta waris. Nah, bayangkan di saat anak melihat harta waris yang setengahnya lagi, tiba-tiba kebayang uang. Kalau rumahnya 10 miliar aja, anak-anak itu akan kebayang kalau anaknya 1,6 miliar. Pertanyaannya, bisa nggak anak mengakses 1,6 miliar tanpa menjual rumah? Jawabannya nggak bisa. Dan di Indonesia apabila terjadi si ibunya mau menempati rumah lebih lama, ternyata anaknya minta uang tunai, pertanyaannya di slide berikutnya teman-teman, bisakah seorang tua, ibu mempertahankan rumah dan anaknya mendapatkan harta dengan cara menjual sebagian daripada rumahnya? Jawabannya nggak bisa. 3 orang bilang 1 nggak dijual, rumah itu nggak bisa kejual. Tapi bagaimana ibunya tega ngelihat anaknya butuh duit? Biasanya akhirnya terjual. Nah, ini yang namanya nilai yang sudah diatur oleh negara.
Yang sampai pada akhirnya keputusannya biasanya nih teman-teman lebih dari 30%. Keputusan yang diambil adalah udahlah ibu tinggal di rumah jompo saja. Juallah itu rumah atau jual ibu tinggal di rumah yang lebih kecil. Biarkan kami yang menikmati harta waris. Padahal harta warisnya sebagian kecil secara nilai. Nah teman-teman itu. Nah sudah gitu si kakak adik ini setelah bersepakat untuk menjual rumah dan terjuallah rumah setelah lama sekali bernegosiasi. Next slide. Rumah itu tadinya harganya 5 miliar. Setelah 10 tahun berubah jadi 10 miliar. Teman-teman pertanyaan saya. Begitu rumah itu terjual, siapa yang harus bayar biaya balik namanya? Berapa sih nilainya? Rata-rata 5% total biayanya. Nah lucunya semakin lama diputuskan maka biaya balik nama itu muncul dari harga yang nanti akan terjadi bukan yang kemarin. Siapa yang akan menanggung? Kalau saya bisa bertanya siapa sih yang harus bayar BPHTB ini? Jawabannya simpel teman-teman. Yang punya uang. Masalahnya di antara kakak beradik dua orang ini siapa yang punya uang? Kakaknya nih contohnya ya. Kakaknya karena lebih kaya dia yang punya 500 juta. Dia yang bayar. Pertanyaan berikutnya teman-teman. Tolong tulis di kolom komentar. Jika ada satu orang keluarga, contoh kakaknya, yang mampu bayar itu uang 500 juta di antara ibu dan adiknya, siapa yang menjadi pemilik rumah itu berikutnya? Karena sekarang kakaknya yang bayar BPHTB. Ayo silahkan taruh di kolom komentar. Saya tahu tuh pasti jawabannya. Ada yang bilang kakaknya. Ternyata teman-teman, walaupun kakaknya yang bayar BPHTB, sesuai administrasi di Indonesia, rumah itu tetap milik bertiga. Ini administrasi negara yang kita nggak bisa hindari teman-teman. Konflik waris selalu banyak. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam pewarisan. Next slide kita belajar lagi. Lalu kalau kita sudah belajar manfaat, apa yang harus kita lakukan setelah kita punya kehendak? Berarti kita sudah punya kehendak nih teman-teman. Kalau gitu saya mau supaya anak saya ajak diskusi. Ada anak satu bilang, oh saya butuh rumah. Satu, saya butuh uang tunai. Nah kita belajar administrasi harta. Nah ini tolong perhatikan baik-baik. Ini yang paling penting dari semua materi waris ya teman-teman. Next slide. Saya punya pertanyaan nih. Waris itu kan harus liquid. Ada pertanyaan begini teman-teman. Kalau misalnya ada orang meninggal dunia, kapan sih harta waris harus dibagi? Kan gitu ya. Jawabannya sederhana. Segera mungkin. Dan harta waris itu prinsipnya harus liquid. Pertanyaannya liquid nggak? Nah, saya mau tanya, di antara rumah sama deposito, setuju nggak teman-teman bahwa deposito itu lebih liquid dari rumah? Harusnya setuju. Ya, harusnya setuju tuh, Mas Tirta. Mereka pasti akan menjawab setuju, deposito atau duit tabungan lebih liquid. Oke, di next slide saya mau tanya nih sama teman-teman yang hadir. Ya, kita ambil contoh administrasi tabungan atau deposito di dalam likuiditas sebuah pewarisan. Ya, kita cek sama teman-teman, tolong segera jawab ya. Waktu teman-teman membuka sebuah rekening tabungan. Dulu pernah disodorkan yang namanya formulir pembukaan rekening. Contohnya seperti yang ada di layar teman-teman. Pertanyaan sederhana, dibaca nggak waktu tanda tangan? Ayo loh, dibaca nggak waktu tanda tangan? Sama, saya juga nggak baca, padahal saya belajar keuangan 20 tahun. Juga nggak baca, sama, ngaku dosa aja. Dan teman-teman tahu nggak bahwa ternyata di dalam formulir pembukaan rekening itu sudah tertera administrasi bagaimana ahli waris harusnya mencairkan harta dalam bentuk tabungan atau deposito. Nah, next slide deh. Kita belajar bagaimana prosedurnya. Jadi mau nasabah punya uang 10 miliar sama 10 juta, prosesnya tidak ada yang berbeda. Semua sama. Next. Jadi kalau misalnya ada orang tutup usia, mulai hari ini jangan sarankan orangnya suruh ke ATM. Terus cairin duitnya lewat ATM sedikit demi sedikit. Percuma. Yang benar tuh telepon bank. Telepon banknya tanya, bang, ini si orang tua kami, suami kami, istri kami punya tabungan di sana, saya mau mencairkan. Nanti bank akan menyarankan, tolong siapkan dokumen yang dibutuhkan. Lanjut, begitu dokumen dibutuhkan sudah kita siapkan, bank akan ngecek ada hutang kecil-kecil atau biaya nggak yang harus dibayar. Baru yang terakhir, pencairan. Pertanyaannya next, apakah ini liquid? Apa yang harus saya perhatikan? Ini kunci jawabannya di next slide teman-teman. Kunci jawabannya adalah bank tidak akan membagikan harta kecuali bank menerima 2 buah surat yang bank butuhkan. Jadi dokumen yang dibutuhkan oleh bank itu hanya 2. 1 surat keterangan waris, 1 lagi surat kuasa ahli waris.
Surat kuasa apa? Bank itu bukan lembaga waris yang kalau ada istri satu anak dua, iya. Kalau cuma satu istri anak dua, kalau satu istri anak empat, bagaimana? Satu istri anak tujuh, bagaimana? Apakah bank akan ngebagiin sesuai dengan undang-undang negara? Tidak. Bank itu akan memberikan kepada satu orang yang diberikan kuasa, biar dia yang bagi-bagi ke keluarganya. Jadi tugas yang ke bank ini yang harus menyiapkan dokumennya. Pertanyaannya dokumen apa? Nah ini next slide kita belajar. Pergilah ke notaris. Pak notaris, Bu notaris, saya mau belajar dong bagaimana menyiapkan dokumen. Tanya itu hari ini. Karena kalau nanti Bapak Ibu datang, nanya Pak notaris, Bu notaris, apa yang harus saya siapkan? Ditanya tuh, punya KTP, punya akte lahir, punya kartu keluarga, punya akte nikah, punya. Terus akte perkawinan, punya. Dan lain-lain dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi persyaratan. Setelah itu lengkap, baru bikin surat kuasa. Kita cek satu-satu masalahnya di mana. Next slide satu saja. Ternyata dokumennya typo. Kok typo? Nama bapaknya waktu di akte kelahiran Soegiono. Mohon maaf Bapak Sugiono kalau ada di sini ya. Nama di akte kelahiran dia Soegiono. Ternyata waktu buka rekening, KTP-nya sudah berubah menjadi Sugiono. Atau jangan-jangan sudah dibaptis, ada nama baptisnya. Ditanya ini siapa yang meninggal? Itu papa saya, papanya bukan loh, itu Pak Sugiono. Iya, cuma di dalam dokumen kependudukan beda sama dokumen hartanya. Pastikan itu tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, proses akan makin lama. Atau yang kedua, ya, ditanya, Bapak Ibu, kan Ibu sebagai ahli waris ya? Iya, berarti harus bisa menunjukkan hubungan harta kan ya? Iya, Ibu nih siapa? Oh saya istrinya, berarti punya akte nikah. Oh enggak, dulu saya nikahnya nikah siri. Di Islam tuh terkenal Mas Tirta. Ya. Nikahnya pakai daun gini-gini tuh. Oh nikah siri itu namanya. Bukan dong. Oh bukan ya, bukan. Jadi, nikah siri. Karena dokumen itu dibutuhkan supaya apa? Supaya bisa menunjukkan bahwa dia ahli waris. Karena kalau negara mau bantu lewat notaris, dia harus bisa buktikan itu. Dan nggak ada ditanya nikah siri. Atau silakan yang ketiga. Karena bapak ibunya nggak punya akte perkawinan, anaknya di kartu di akte lahir anaknya, nama bapaknya nggak ada. Kalau nama bapaknya nggak ada di dalam hukum Indonesia, maka dia bukan bagian dari ahli waris. Itu yang terjadi teman-teman. Dan masih seterusnya masih banyak kasus-kasus yang lain. Akhirnya butuh penetapan pengadilan. Nah sore hari ini teman-teman baru saja belajar kenapa dibutuhkan penetapan pengadilan. Ditanya, Chief Henry berapa lama sih penetapan pengadilan? Saya nggak tahu. Karena saya bukan hakim, saya bukan advokat, saya bukan jaksa. Saya hanya seorang praktisi yang mempelajari ilmu hukum waris secara administrasi. Jadi itu Bapak Ibu, yang harus diperhatikan hari ini. Jadi yang bilang deposito liquid, kalau persyaratan ininya semua terpenuhi dengan baik, maka administrasi yang penting adalah kalau bisa yang akan menerima harta itu ngecek dokumennya sejak hari ini tertib. Nah, itulah kenapa kita harus belajar ilmu melestarikan harta secara administrasi. Next, berarti kalau gitu nggak ada jaminan juga dong saya dengan harta deposito sekian banyak dia menjadi liquid. Memang secara proses lebih liquid teman-teman deposito dibanding rumah. Tapi administrasi aset tetap mempengaruhi perpindahan harta. Pertanyaannya sesuai judul. Bisa nggak kita yang ngatur tuh administrasi? Ayo Mas Tirta, bisa nggak kita yang ngatur administrasi? Nggak bisa. Makanya dia nggak akan follow kita, dia akan follow undang-undang. Next slide. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tertib admin. Nah, lain cerita dengan nilai. Apalagi nilai sudah administrasi kita tidak tentukan, kita belajar nilai harta. Waris itu seperti apa? Next slide. Nah teman-teman, banyak yang cerita, Chief Henry, harta waris itu seperti apa sih? Teman-teman lihat ya di dalam slide. Harta waris itu ada 3 sumber harta waris. Yang pertama adalah harta bawaan. Yang kedua adalah harta bersama. Yang ketiga adalah harta perolehan. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum dia menikah. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan. Harta perolehan adalah harta yang didapatkan atas pemberian waris orang tua. Diperoleh baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan. Pertanyaannya nih, teman-teman, next, harta waris yang mana? Ternyata teman-teman, 3-tiganya bukan harta waris semuanya. Maksudnya gini, ada yang harta waris, tapi ada satu yang bukan mutlak harta waris. Yang mana? Di next. Ternyata yang harta waris itu hanya harta bawaan, harta perolehan, sama setengah harta bersama.
Jadi kalau misalnya saya dalam perkawinan, next, mempunyai harta, tutup usia, contoh next 10 miliar, ya, lanjut. 10 miliar ini bukan harta waris, belum. Karena next, setengahnya harus saya bagi ke istri terlebih dahulu. Nah, yang harta waris yang mana? Yang setengahnya, next. Setengahnya baru masuk harta waris. Jadi kalau ada anak sampai nuntut, mama itu 10 miliar bagi ke saya harta waris. Oh enggak, pemiliknya tetap istrinya setengah dulu. Nah, ini yang harus diketahui bahwa harta waris itu enggak semua. Kalau hartanya diterima dalam harta bersama. Tapi kalau ada harta yang dibawa sebelum harta bersama, maka dia masuk ke harta waris. Next, pertanyaannya sekarang. Apakah ini yang namanya hukum perdata? Betul, ini harta waris hukum perdata. Nah, karena sore hari ini kita belajar syariah, bagaimana dengan nilai pewarisan syariah? Next, berarti kita harus kenal dengan hukum Islam namanya, atau hukum waris faraid, yang diatur dalam surat An-Nisa dari Al-Quran. Nah, surat An-Nisa dan hukum faraid ini mengatur harta waris dan merupakan wasiat dari Allah.